Halo teman-teman, nama saya Kelandra. Saya kelas 3 SD. Aku suka buku sains yang ada ceritanya full colors dan penjelasannya lengkap dan kompleks. Kalau tema, aku suka sains yang mengungkap misteri fenomena alam yang luar seperti Big Bang, supernova, dan black hole. Dan juga sains yang berhubungan dengan teknologi. Contohnya teknologi transportasi, mobil hybrid, pesawat, kereta api, dan lain-lain. Wah, kalau buku HUNY ini paketnya lengkap banget. Ceritanya seru, full color, penjelasannya kompleks, tapi mudah dipahami loh. Sama bukunya cover, jadi awet dan tahan lama, walaupun dibaca berulang-ulang. HUNY buku sains yang seru untuk dibaca, bikin aku jadi banyak tahu dan tambah pintar. Virus corona itu apa sih? Kenapa harus diam di rumah? Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus cuci tangan terus? Kenapa kita harus divaksin? Banyak sekali ya pertanyaan sekecil tentang virus corona. Yuk cari tahu tentang virus corona dan cara mencegahnya dalam seri Stay Safe. Seri Stay Safe adalah buku seri pengetahuan dasar tentang virus corona yang didesain khusus untuk anak-anak. Konten yang disajikan sesuai dengan keadaan saat ini, sehingga anak bisa mengetahui informasi mendasar tentang virus corona dan upaya pencegahannya. Seri Stay Safe dapat melatih daya kritis anak sejak dini tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran virus. Dilengkapi dengan halaman petunjuk praktis di setiap judul. Oh iya, ada juga permainan interaktif di setiap akhir halaman yang bisa dimainkan bersama anak. Halo teman-teman, nama saya Kelandra. Saya kelas 3 SD. Aku suka buku sains yang ada ceritanya full colors dan penjelasannya lengkap dan kompleks.
Kalau tema, aku suka sains yang mengungkap misteri fenomena alam yang duak-duak seperti Big Bang, supernova, dan black hole. Dan juga sains yang berhubungan dengan teknologi. Contohnya teknologi transportasi, mobil hybrid, pesawat, kereta api, dan lain-lain. Wah, kalau buku HUNY ini paketnya lengkap banget. Ceritanya seru, full colors, penjelasannya kompleks, tapi mudah dipahami loh. Sampul bukunya hardcover, jadi awet dan tahan lama, walaupun dibaca berulang-ulang. HUNY buku sains yang seru untuk dibaca, bikin aku jadi banyak tahu dan tambah pintar. Virus corona itu apa sih? Kenapa harus diam di rumah? Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus cuci tangan terus? Kenapa kita harus divaksin? Banyak sekali ya pertanyaan sekecil tentang virus corona. Yuk cari tahu tentang virus corona dan cara mencegahnya dalam seri Stay Safe. Seri Stay Safe adalah buku seri pengetahuan dasar tentang virus corona yang didesain khusus untuk anak-anak. Konten yang disajikan sesuai dengan keadaan saat ini, sehingga anak bisa mengetahui informasi mendasar tentang virus corona dan upaya pencegahannya. Seri Stay Safe dapat melatih daya kritis anak sejak dini tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran virus. Dilengkapi dengan halaman petunjuk praktis di setiap judul. Oh iya, ada juga permainan interaktif di setiap akhir halaman yang bisa dimainkan bersama anak. Oke, baik ayah bunda sekalian, peserta yang sudah masuk ke ruangan Zoom kali ini yang akan menyajikan episode kedua talk show kami di rangkaian acara Komedi Putar 2021 yaitu Stay Smart, Stay Healthy. Kali ini acara akan mengambil tema membekali anak dengan wawasan kesehatan dan kebersihan yang akan menghadirkan pembicara praktisi kesehatan Dr. Devi Asusiani, salah seorang tenaga kesehatan dan juga yang terlibat dalam produk yang sedang kami susun, rangkaian produk paket untuk memberikan wawasan kesehatan dan kebersihan pada anak-anak di masa pandemi ini. Karena di saat sekarang pemberitaan juga sedang maraknya
angka penderita COVID-19, lalu bagaimana keluarga-keluarga yang kebetulan tetangga kita sedang isolasi mandiri, anak-anak pengen main keluar rumah. Nah, apa yang harus dibekali, skill yang harus dimiliki oleh anak di masa pandemi ini nanti akan kita diskusikan di segmen kali ini, bagaimana membekali anak dengan wawasan dan pengetahuan untuk menjaga dirinya di masa pandemi seperti ini. Acara ini merupakan rangkaian dari Festival Online Komedi Putar 2. Komedi Putar 2 ini adalah rangkaian acara untuk program literasi anak dan keluarga. Di dalamnya ada kelas-kelas online dengan berbagai tema, mulai dari parenting, lalu tema-tema kesehatan anak seperti yang akan kita jalani kali ini. Lalu ada seminar bisnis online bagi ayah bunda yang ingin berbisnis dari rumah, ada skill membuat konten sosial media, ada tentang membuat desain postingan sosial media untuk keperluan bisnis serumahan. Nah, itu sangat cocok sekali buat ayah bunda keluarga. Lalu juga ada program-program penawaran khusus untuk produk anak-anak dan keluarga dari Mizan Group. Itu secara singkat saya sampaikan tentang rangkaian acara Komedi Putar 2 kali ini. Ini acaranya 1 tahun sekali. Jadi tahun sekarang kita acara akan berlangsung sampai tanggal 31 Juli dengan berbagai jenis acaranya. Informasi selengkapnya bisa didapatkan di www.komediputar.com atau Instagram komediputar.com yang bisa di-follow juga oleh yang bunda sekalian. Terima kasih buat seluruh peserta yang sudah ada di ruangan kali ini. Untuk acara sekarang adalah salah satunya tujuan kami dari penerbit memberikan media pendidikan kepada anak-anak dan keluarga dan ayah bunda semua tentang skill yang harus dimiliki oleh anak-anak di masa pandemi ini. Dan untuk menegaskan tema itu, saya sudah mengundang pembicara kita, Dr. Devi Susiani, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Bu Dokter, silahkan sapa dulu ayah bunda yang ada di sini. Selamat pagi menjelang siang buat ayah bunda sekalian. Iya, terima kasih Bu Dok sudah hadir di tengah-tengah kami. Ini pasti kan lagi sibuk ya tim Nakes sekarang. Dokter, apa nih kesibukan hari-hari sekarang seperti apa sih? Ini barangkali kita juga kan cuma dengar dari berita, dari internet gitu, Bu Dok. Oke, iya, terima kasih buat kesempatannya nih ya Kang Panpan ya. Buat ayah bunda mungkin perkenalkan, saya Devi, kebetulan dinas di rumah sakit, salah satu rumah sakit umum di daerah Kabupaten Bandung. Ya, mungkin saat-saat ini saya senang sekali diajak untuk bergabung di sini karena memang kebetulan tenaga-tenaga kesehatan kita ini sedang sibuk sekali menangani pasien-pasien COVID-19 yang meningkat tajam ya untuk saat-saat ini gitu. Jadi untuk acara edukasi sendiri ya mungkin agak keteteran untuk teman-teman semua ya, teman-teman tenaga kesehatan gitu ya. Selain sibuk untuk menangani juga kita juga sedang sibuk untuk masalah vaksinasi. Jadi tenaga kami lagi sangat terkuras sekali gitu untuk saat ini gitu. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Dok di tengah-tengah kesibukannya, dan kita sama-sama mendoakan kepada seluruh nakes yang terlibat di kegiatan kali ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya Dok ya, kesehatan. Amin, keluarga semuanya, ya. Kita doakan juga agar keluarga kita semua agar tetap diberikan kesehatan selalu. Oke, baik, buat ayah bunda sekalian yang sudah ada di room ini, selama acara berlangsung, mohon maaf mic-nya kami matikan untuk menjaga fokus dari acara ini, diskusi acara kali ini, tapi ayah bunda bisa memanfaatkan kolom chat jika ada pertanyaan. Kapanpun selama durasi diskusi ini berlangsung, silahkan ketik pertanyaan atau ingin berbagi cerita, silahkan. Ingin saling menyapa juga silahkan manfaatkan kolom chat. Nanti akan kami jawab satu persatu di tengah-tengah diskusi kali ini. Oke, Bu Dok, bisa kita mulai ya diskusinya ya. Ini sudah mulai hadir nih di sini para ayah bunda yang akan mengikuti acara kali ini.
Bu bisa memperkenalkan diri lagi, kegiatan Bu Dokter selain sebagai tenaga kesehatan, lalu terlibat dengan kami kemarin ketika penyusunan buku tentang Stay Safe ini, wawasan buat anak-anak. Iya. Kegiatannya apa aja sih, Dok, yang berkaitan dengan ini? Alhamdulillah mungkin ya, selain tadi yang sudah saya perkenalkan, saya berdinas sebagai dokter di salah satu rumah sakit umum di Kabupaten Bandung. Kebetulan saya juga aktif di masalah kesehatan anak gitu ya. Ada beberapa penelitian sebelum masa pandemi, terutama 2018 ya, itu sebelumnya 2 tahun itu tentang pneumonia pada anak. Ya, bekerjasama dengan UNICEF dan dari Universitas dari Colorado dari Amerika juga tentang pneumonia yang kebetulan memang yang pada saat pandemi ini sangat berguna itu penelitian gitu ya. Terus mungkin saya juga aktif di Persatuan Diabetes Nasional. Ya mungkin itu salah satu menyangkutnya dengan diabetes mellitus pada anak gitu ya, diabetes mellitus tipe 1 juga saya aktif di organisasi tersebut gitu. Selain saya bekerja sebagai dokter di rumah sakit gitu. Wah, menarik sekali, Dok. Kegiatannya apa ada selama yang berkaitan dengan kesehatan keluarga. Ini mungkin kita buka dengan pertanyaan nih. Kan selama ini kita pandemi sudah 1 tahun lebih gitu, Dok. Ini kaitannya dengan kondisi anak-anak nih, karena konteks kita di acara kali ini adalah untuk anak-anak dan keluarga. Menurut Bu Dokter, selama berinteraksi dengan pasien atau melihat kondisi kesehatan masyarakat, ini anak-anak kita ini selama pandemi nggak boleh keluar rumah, nggak ketemu teman, sekolah online gitu kan, Dok ya. Kondisinya seperti apa sih, Dok, rata-rata yang dokter temui gitu? Baik mentalnya maupun fisiknya gitu, Dok, maksudnya. Masalah anak-anak ya, kesehatan mental dan fisik yang dihadapi pada saat kita sedang pandemi ini sebenarnya kompleks ya maksudnya. Jadi karena mungkin tadi yang disebutkan harus aktivitas di rumah dibatasi, sosialisasi juga dibatasi demi kepentingan bersama demi kesehatan. Akhirnya ada masalah-masalah fisik dan mental yang timbul gitu saat ini. Saya lihat sih kalau untuk masalah fisik kan aktivitas fisik berkurang sama sekali ya, mungkin jadi lebih banyak terbatas di rumah atau mungkin di lingkungan yang lebih kecil gitu. Jadi aktivitas olahraga berkurang, aktivitas bermainnya mungkinnya berkurang gitu ya. Jadi itu yang saya lihat itu akan menjadi masalah, terutama masalah obesitas. Nah, itu saya lihat obesitas semakin berkembang nih di anak-anak untuk masalah fisik nih ya. Oh, iya, karena ngemil terus ya anak-anak di rumah ya. Betul sekali Kang Fanfan ya. Iya. Itu untuk masalah fisik ya. Jadi terus kecenderungan untuk mengurangi aktivitas fisik, membuat jadi lebih motorik anak juga jadi lebih berkurang daripada biasanya gitu ya. Kalau untuk kesehatan mental nih yang paling utama juga selain fisik ya, saya lihat sih kesehatan mental ya. Ini stres pada anak ini meningkat tajam di masa pandemi ini gitu, berdasarkan riset dari maupun di luar negeri maupun di Indonesia gitu ya. Riset sampai tahun 2020 Desember juga memang stres pada anak ini meningkat tajam karena apa? Karena mungkin sudah perubahan situasi ya. Perubahan situasi yang mendadak dari sekolah yang bertemu teman gitu ya, dirubah ke lingkungan yang lebih kecil, yaitu hanya di lingkungan keluarga gitu. Jadi tingkat stresnya tinggi. Nah ini yang jarang dibicarakan gitu ya. Mungkin kan karena mungkin orang tua menganggapnya anak-anak tidak akan mungkin stres gitu ya, nggak kayak orang tua mungkin masalahnya banyak. Padahal perubahan sikap, perubahan karakter yang terjadi pada saat pandemi ini merupakan salah satu tanda kalau mereka itu stres dan butuh perhatian kita gitu, selain mungkin orang tua.
orang tua juga yang mengalami hal yang sama gitu ya. Tapi anak-anak ini jarang terdeteksi masalah stres ini ya. Perubahan perilaku yang paling kelihatan adalah perubahan perilaku kalau saya lihat ini. Perubahan perilaku mungkin anak-anak jadi cranky, lebih mudah marah, lebih mudah nangis ya. Atau misalnya tiba-tiba yang dulunya rajin, anak sekolah ya waktu pas sekolah dia rajin, tiba-tiba dia perubahan jadi tidak mau melakukan tugas-tugasnya pada saat sekolah online gitu. Itu adalah salah satu tanda kalau mereka mengalami stres pada masa pandemi ini. Ya, yaitu yang harus kita perhatikan karena ini kan menyangkut kesehatan juga, kesehatan mental pada anak ataupun keseluruhan umumnya juga ini jarang, terutama pada anak kecil dan anak remaja itu sangat tidak terperhatikan oleh orang tua gitu. Padahal ini sangat penting disusun, dirapikan, diperbaiki di tingkat rumah tangga gitu. Itu sih yang saya lihat itu ya. Yang Bu Dokter pernah temui misalnya kasus-kasus stresnya seperti apa, lalu penanganan di keluarganya akhirnya bagaimana gitu Dok yang pernah Dokter tangani ya? Ini untuk berbagi cerita buat ayah bunda di sini. Sebenarnya kalau untuk tingkat rumah sakit lebih banyaknya mungkin kesehatan fisik ya. Tapi kan kesehatan fisik itu tidak mungkin terlepas dari kesehatan mental di rumah gitu yang terbangun. Jadi kan imunitas juga akan menurun kalau misalnya kesehatan mentalnya juga tidak terdeteksi secara baik gitu ya. Saya lihat sih ya itu tadi ya mungkin dari perubahan pola perilaku tadi ditambah mungkin sekarang mungkin ya mereka lebih banyak di sosial media, lebih banyak memegang handphone, gadget gitu ya. Tapi tidak terperhatikan mungkin masalah-masalah tadi apa yang pengen didengarkan, akhirnya dia lebih mudah untuk jadi sakit gitu ya. Sakit itu ya bisa bermacam-macam ya, lebih mudah ininya itu sih. Kalau untuk sampai berat gitu ya, sampai depresi, sampai itu mungkin ada beberapa kasus, tapi kan namanya kalau sudah depresi itu sudah multifaktor gitu, jadi tidak bisa berdiri sendiri mungkin karena pandemi ini gitu. Itu sih Kang Fanfan. Kalau berbicara tadi kan juga ada faktor yang perubahan secara fisikal gitu ya, anak-anak jadi kurang bergerak secara motorik. Itu saran dari Bu Dokter gimana nih buat kita-kita yang ada di rumah nih, anak saya juga ngemil mulu nih, jarang beraktivitas, nggak keluar rumah kan, gimana? Ya mungkin itu semua masalah yang kita hadapi bersama gitu ya, sama anak saya juga jadinya lebih, yang tadinya nggak doyan makan jadi doyan makan, jadi ngemil karena dia mungkin di situ itunya. Tapi salah satunya yaitu dengan cara olahraga dan bikin permainan yang unik mungkin, yang menggunakan fisik gitu. Olahraga sih yang simpel-simpel aja di rumah. Tapi gini loh Kang Fanfan sama bunda-bunda semuanya, kalau orang tua tidak mencontohkan, tidak ikut terlibat, anak-anak ini pasti akan malas. Yang penting ini betul. Gimana dok? Anak-anak tuh akan malas untuk berolahraga kalau tidak dicontohkan oleh orang tua atau diikuti. Gitu. Misalnya gini, kita bersama-sama olahraga bareng gitu. Misalnya dengan olahraga ringan di rumah gitu, atau mungkin ada yang suka sepak bola, cukuplah di rumah gitu, bisa diajarkan gitu. Tapi orang tua harus terlibat gitu untuk merangsang anak-anak biar oke, orang tua saya juga ikut gitu. Jadi jadi mereka ada semangat untuk ikut. Ya, selain olahraga yang ringan-ringan bisa dibentuk di rumah juga mungkin sudah saatnya orang tua bikin jadwal acara aktivitas fisik, permainan yang menggunakan fisik. Banyak itu bisa. Mungkin permainan-permainan dulu itu lebih ini ya Kang Fanfan ya. Lebih banyak fisiknya dibandingkan sekarang. Iya. Layangan gitu kan. Cuman kan kalau untuk aktivitas di luar kita agak dibatasi ya. Jadi mungkin bisa permainan yang bisa dimainkan oleh satu keluarga itu juga bisa merangsang anak-anak untuk tetap beraktivitas fisik di rumah gitu. Kalau dari sisi
makanan nutrisinya apa yang disarankan, misalnya jangan banyak-banyak apa gitu, gorengan, nah, misalnya. Kan anak makan apa aja gitu yang ada di rumah. Sebenarnya kalau makanan itu kan tetap ya semuanya harus seimbang. Apapun makanannya itu harus enak, harus seimbang. Gitu ya. Kalau nggak enak tapi seimbang, mungkin anak-anak juga nggak suka gitu ya. Tapi diusahakan makanan itu harus enak dan harus seimbang gitu dan teratur ya. Jadi mungkin sama aja sih prinsipnya kalau pada anak dan dewasa itu ya, makanan tetap harus 4 sehat 5 sempurna yang tercukupi semuanya ya, karbohidratnya, protein, sayuran, serat dan mineral semuanya ya, itu harus tercukupi gitu ya. Selain itu juga kita bisa mengurangi mungkin yang mengandung banyak kadar gula gitu ya. Boleh mungkin cemilan-cemilan anak itu kita switch sama buah-buahan ataupun misalnya makanan yang kurang kadar gulanya gitu, karena kalau sudah tidak kurang aktivitas di rumah ya, tidak berolahraga, kita banyak banyak makan yang mengandung kandungan gula ya, otomatis itu obesitasnya akan bisa persentasenya akan lebih tinggi kalau kita kehidupannya makannya seperti itu gitu. Oke, terima kasih Dok diskusinya. Ini untuk ayah bunda sekalian yang ada di acara ini, silahkan jika ada mau bertanya atau berbagi cerita, silahkan memanfaatkan kolom chat. Terima kasih juga. Wah, ini ada Bunda Eka Sari dari Sumatera Utara, Dok. Waduh, ketemu di sini gitu dari jauh. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Silahkan manfaatkan kolom chat untuk pertanyaannya. Kita akan berdiskusi kembali di acara ini. Bu Dokter, ini jadi peran orang tua ini kan jadi semakin penting gitu ya. Tadi terlibat di nyuruh anak olahraga ya bareng-bareng dong, jangan nyuruh tapi orang tuanya mageran gitu ya, nggak boleh begitu juga. Lalu memberikan informasi tentang cuci tangan, harus kalau mandi sehari 2 kali barangkali kalau anak-anak gitu harus. Peran orang tua ini kan jadi penting nih. Nah, orang tua ini kan juga harus dibekali dengan wawasan dan informasi yang benar gitu, Dok. Nah, menurut Bu Dokter, informasi buat ayah bunda sekarang ini di era internet ini seperti apa sih, Dokter melihatnya? Nah, ini juga ya. Jadi sebenarnya yang ingin saya sharing di sini adalah perubahan situasi dan kondisi yang diputar 180 derajat saat ini, itu perubahan yang harus siap dihadapi oleh orang tua sama anak-anak mungkin ya, gitu ya. Jadi orang tua juga sebelum kita menanamkan sama anak gitu. Jadi orang tua juga harus siap, mentalnya harus sehat dulu, fisiknya harus sehat dulu, pengetahuannya harus dibekali dengan ilmu yang cukup dulu gitu. Bagaimana kalau kita mentalnya tidak siap, fisik juga mungkin sakit, atau misalnya pengetahuannya juga tidak cukup kuat karena berita-berita yang tersebar begitu banyak, akhirnya bikin cemas ya. Jadi bikin orang tua tidak siap untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang cukup di masa pandemi ini buat anak-anak gitu ya. Jadi saran saya sih kalau melihat berita-berita ini, kalau memang sebenarnya edukasi itu sudah cukup banyak ya, cuman kita tinggal pilah gitu. Mana yang memang benar-benar valid, mana yang cuman hoax aja gitu ya. Tapi cara pilahnya seperti apa gitu. Yang pertama kita pakai yang basic dulu lah, basic dengan pengetahuan apa ini virus, apa ini pandemi, apa yang harus dilakukan. Caranya yaitu tadi. Kalau saya sih sarankan ada dua sumber yang harus diikuti oleh bunda-bunda semuanya ya. Yang pertama adalah buku sebagai referensi ya, karena buku itu pasti background-nya dia akan mencari sumber-sumber yang memang sudah valid gitu ya. Terus kedua adalah memang mengikuti website dari pemerintah yang sudah memang terbukti gitu. Jadi tidak
lihat dari berita WA yang bertebaran atau ya sosial media lah ya yang banyak ini, jadi kita bisa memilah-milah mana berita yang memang benar ataupun yang tidak gitu. Kang. Ya, jadi orang tuanya juga harus mempersiapkan diri dengan bekal informasi yang cukup ya, sehingga bisa mudah mengajarkan kepada anak-anak juga dengan informasi yang benar gitu ya, Bu Dok ya. Iya. Oke, saya pertanyaan sambil kita ngobrol aja ya, Bu Dok. Ya, Ini boleh, sudah ada yang boleh. di chat, ada Dengan Pak. senang hati, Bunda-bunda. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya, ini saya bacakan chat dulu ya dari Pak Iwan. Saya itu sama istri suka olahraga hampir setiap pagi, tapi anak saya susah banget diajak olahraga. Mereka mau tapi harus di tempat yang kondusif dan tempat yang ada jajannya. Wah, ini gimana nih, Bu Dok? Ya, anak-anak sih mau aja, tapi ya bukan olahraga, jajan itu mah. Gitu. Olahraganya apa nih, Pak? Ayah. Pak Iwan nih, Pak Iwan. Iwan. Olahraganya apa? Mungkin kalau kayak seperti ini kita harus lebih mendengarkan anak. Ya. Kayaknya sudah saatnya pendidikan pendidikan anak itu lebih fokus kepada keluarga. Nah, sekarang sudah waktunya ayah sama bunda mendengarkan apa yang disukai sama anak-anak. Bukan apa yang baik buat anak, tapi kita dengar dulu mereka, dengarkan dulu apa yang mereka sukai. Ya. Tapi kalau mereka memang tidak suka olahraga, kita mulai dengan permainan aja. Gitu. Bisa mulai dengan permainan. Permainan apa aja yang butuh aktivitas fisik tadi, tapi kan itu bisa melatih sedikit-sedikit untuk ke arah olahraga. Contohnya bisa misalnya olahraganya ayah sama bunda suka jogging gitu ya, tapi kan mereka nggak suka nih jogging nih, capek gitu. Mungkin bisa dimulai dengan lingkungan yang paling dekat aja dulu, untuk misalnya main kejar tangkap ya, seperti itu. Mulai dari itu, mungkin dari anak-anak yang kecil seperti itu gitu ya. Jadi mulai dari permainan dulu, baru nanti mengenalkan, oh iya, nanti lama-lama dia terbiasa ritmenya sama aktivitas fisiknya sama itu, akhirnya terangsang buat olahraga. Tapi didengarkan dulu, sukanya apa, senangnya apa nih anak kan ada dua tipe nih ya. Dia ada yang lebih ke motoriknya, ada juga dia yang lebih ke sensoriknya gitu. Jadi ini harus dipilah dulu nih, anak sukanya apa nih. Oh, ternyata memang dia lebih suka baca buku misalnya, lebih suka di depan ini, atau misalnya dia lebih senang punya lingkungan sendiri gitu ya, pura-pura jadi princess lah, jadi ini ya. Itu juga mungkin kita bisa fasilitasi. Oh iya ya, kita pura-pura jadi ini bikin camping di rumah ya. Terus akhirnya jadi bikin aktivitas fisik ya. Pokoknya bertahap aja sih. Kalau olahraga itu nggak bisa dipaksain. Ini olahraga tuh harus kayak gini gitu. Nggak bisa gitu, di anak itu harus sedikit-sedikit gitu. Gitu sih. Oke, Bu Dok, berarti olahraga luar rumah untuk anak-anak disarankan, tapi dengan kondisi protokol kesehatan seperti apa sih, Bu Dok, yang ideal nih, ya nggak jauh-jauh gitu ya, sekitar rumah. Sebenarnya saya harus khawatir nih orang tua juga. Memberitahukan ini ada dua fase berbeda nih di masa pandemi ini ya. Semenjak varian Delta nih datang nih, ini bukannya agak khawatir ya. Ini varian Delta yang baru ini memang menyerangnya pada orang yang muda gitu, dan lebih cenderung ke anak-anak gitu. Dan yang saya temui juga kasus anak memang meningkat gitu ya. Yang tanpa dulu biasanya kasus anak itu biasanya hanya pada yang kontak erat dengan keluarganya gitu, orang-orang terdekat gitu ya. Tapi sekarang sudah random datang ke rumah sakit, memang sudah memiliki gejala, jadi seperti itu. Mungkin jadi bikin cemas gitu ya orang tua saat ini. Saya sih menyarankan sih tidak keluar dari lingkungan rumah yang di luar gitu ya. Tapi mungkin kalau di sekitar pekarangan rumah, kalau yang nggak punya pekarangan mungkin dibatasi dengan depan rumah, di jalan yang dekat lingkungan perumahan gitu ya.
atau misalnya di dalam rumah kalau memang rumahnya mencukupi buat untuk olahraga gitu. Tapi sebenarnya kan aktivitas olahraga ini sebenarnya tidak bisa pakai masker ya, Kang Fanfan ya, karena butuh oksigenasi gitu ya kalau untuk olahraga. Jadi sih saya sarankan lebih baik di lingkungan yang dekat rumah atau di sebatas di rumah saja gitu, apapun itu gitu untuk saat ini ya. Ya, untuk saat sekarang memang ada keterbatasan itu ya, Ya. Dok ya, kita Ya. antisipasi ya. Oke, ini sambil saya bacakan di chat dari Bunda Windu Darlina, berapa usia anak idealnya memakai masker di masa pandemi ini? Karena tadi kan bicara tentang masker. Oke. Bayi tidak perlu kan ya? Iya. Gimana? Kalau untuk dari WHO sendiri sih dari 5 tahun ke atas, tapi ada IDAI sendiri 2 tahun ke atas lah ya. Jadi 2 tahun ke bawah itu tidak disarankan untuk pakai masker, tapi harus pakai pelindung. Tapi kan pelindung sebagaimana yang baik gitu ya. Kalau kita bawa bayi keluarkan itu agak merepotkan. Jadi mungkin bayi itu lebih rentan lagi sebelum ada varian Delta juga memang lebih rentan gitu ya untuk bayi di bawah 1 tahun terutama ya. Jadi lebih baik sih kalau punya bayi ya tidak dibawa keluar gitu. Tapi kalau untuk maskernya sendiri di atas 2 tahun, kalau untuk IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia sih menyarankan 2 tahun ke atas dengan syarat tidak ada penyakit-penyakit yang yang tidak boleh memakai masker gitu. Ada beberapa penyakit yang tidak bisa. Gitu. Oh, iya. Apa aja tuh dok yang tidak disarankan memakai masker penyakitnya? Mungkin ada kelainan kelainan imun ya. Maksudnya kelainan imun itu ada kelainan anatomi juga wajah gitu ya. Terus atau pada anak-anak yang punya gangguan bukan mental ya, gangguan lebih ke genetik gitu ya, beberapa seperti sklerosis ya, itu tidak disarankan. Atau misalnya dia dalam serangan asma yang sering gitu ya, itu juga tidak disarankan. Jadi lebih baik kalau memang ada anak-anak yang tidak memungkinkan untuk memakai masker, lebih baik ya sudah kita di rumah saja gitu, saran saya. Oke, dok, ini sambil kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bunda Raisa, bagaimana kontrol asupan cemilan anak di saat harus menerapkan makanan sehat sehari-hari? Mohon share menu penambah imun anaknya. Oh gitu ya. Sebenarnya prinsipnya kalau makan itu 3 kali ya. Makan berat itu 3 kali ya. Mau penderita apapun, mau dalam keadaan sehat pun, itu makan harus 3 kali makanan beratnya, dan makanan camilannya itu harus 2 kali. Jadi makanan itu rata-rata 3 jam sekali itu kita ada asupan makanan. Ya itu tadi, lebih baik diganti ke sesuatu yang kadar gulanya kurang ya. Terus karbohidratnya juga tidak terlalu banyak. Namanya cemilannya, kalau cemilan itu kan banyaknya karbohidrat. Kalau orang Sunda itu nggak makan karbohidrat kayaknya agak kurang ya. Jajanan banyaknya karbohidrat. Jadi itu sebenarnya nggak bagus gitu. Jadi hindari karbohidrat yang terlalu banyak pada saat camilan. Bedakan sama makanan utama. Makanan utama itu bisa makan pagi, makan siang, dan makan malam gitu ya. Nah, di selingan antara makan pagi dan makan siang itu pasti ada waktu camilan tadi. Nah, camilan itu yang kita jaga, misalnya makanan lebih banyak ya tadi. Di switch aja ke buah-buahan ya. Selalu sedia, walaupun kita konsumsi vitamin buat anak ada kan ya, kita supply saat ini untuk konsumsi vitamin, tapi tetap buah-buahan itu tetap harus ada. Itu itu bisa ditaruh di masa di antara makan pagi sama makan siang. Nah, nanti ada lagi waktu makan camilan sore. Camilan sore itu dari siang, sebelum siang ke malam, itu di pertengahannya, itu juga bisa. Jadi mencegah anak-anak tidak makan camilan terus-menerus, tapi ada waktunya, jadi mereka tetap kenyang gitu. Itu sih utamanya. Jadi tidak disediakan makanan minuman
bersoda, minuman manis, atau misalnya makanan camilan yang karbohidrat itu lebih baik sih dihindari untuk saat ini gitu. Kalau suplemen makanan yang bisa meningkatkan imunitas, tadi poinnya kalau dia makanannya seimbang, bergizi, ya saya rasa suplemen untuk meningkatkan tubuh sih tidak perlu ya. Itu hanya untuk tambahan aja. Semua mineralnya tercukupi, ya, vitaminnya tercukupi, itu saya rasa cukup sih. Gitu. Oke dokter, terima kasih. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya. Jika yang ingin yang recent tadi ada Bunda Nadira, setelah ini ya barangkali tidak bisa chat, nanti bisa bertanya langsung. Tapi saya bacakan yang di chat dulu. Ini ada dari Bunda Ainun. Ini agak panjang nih dok, saya bacain dulu ya. Assalamualaikum dok, saya Ainun dari Purwokerto. Suami saya guru. Minggu lalu hari Kamis di sekolah dia kontak dengan teman yang hilang kemampuan indera penciuman. Jumat pagi berangkat baik-baik saja. Jumat sore di sekolah tiba-tiba demam tinggi. Jadi anak saya usia 2 tahun langsung diamankan di rumah neneknya. Sabtu siang suaminya dites antigen hasilnya negatif. Minggu pagi demamnya hilang. Jadi Sabtu dites negatif, Minggu pagi demamnya hilang. Jadi anak saya dijemput pulang. Anak yang tadi ditelepon jemput pulang. Tapi Senin siang anak saya demam sampai Selasa pagi dilanjut dengan pilek. Nah, apakah ada kemungkinan tes antigen di hari Sabtu untuk suaminya tadi hasilnya salah? Bagaimana cara membedakan demam flu yang biasa dengan adanya infeksi COVID gitu dok? Jadi setelah dia dites kontak awalnya hari Minggu ya? Hari Jumat dengan anak hari Jumat sore sudah pulang mungkin kontak dengan anaknya diungsikan di rumah neneknya. Sabtu siang suaminya dites hasilnya negatif. Oh, Jumat ya, Jumat sudah bergejala. Iya. Yang Sabtu hari kedua ya. Sabtu dites negatif, Minggu. Nah tapi kok anaknya sekarang Senin siang anaknya demam gitu. Hari kedua ya. Jadi untuk untuk yang bergejala, sebenarnya masa inkubasi dari COVID itu kan 1-14 hari ya. Tapi makanya kita pada saat orang terdeteksi kontak erat dengan penderita COVID-19 gitu ya, itu perlu diisolasi. Apapun ceritanya tanpa gejala tetap harus sama-sama bareng-bareng isolasi. Kenapa? Karena masa inkubasi tadi gitu ya, masa inkubasi yang 2 minggu tadi. Bisa saja pada saat 2 minggu tadi mereka bergejala baru muncul gejalanya. Contohnya kayak ini kan ya, dari hari apa dia kontak dengan dari temannya, Kamis, ya mungkin sudah sering kontak mungkin ya sama temannya itu sebelumnya pada saat belum ada gejala. Terus Jumat mulai bergejala, Sabtunya di tes antigen ternyata negatif. Jadi bisa aja antigennya itu false negatif karena antigen itu bisa terdeteksi itu biasanya maksimalnya di hari kelima. Gitu. Hari kelima kontak tanpa gejala ataupun hari kelima pada saat dia bergejala gitu. Bisa aja dia false negatif, makanya dia bisa harus dikonfirmasi dengan PCR kalau misalnya memungkinkan. Kalau tidak berarti diulang pada hari kelima gitu. Kalau apalagi ya mungkin pertanyaannya ya? Membedakan antara ini demamnya karena flu biasa atau infeksi COVID itu gimana? Ini ya yang mungkin orang-orang agak sulit gitu yang membedakan. Ini kan di COVID ini cuma penyakit flu biasa lah gitu. Jadi ada sedikit berita yang seperti itu karena sulit membedakannya. Ya, kalau dari kriteria ini semua pasien untuk pada saat pandemi, ya pandemi itu berarti kan saat wabah tuh menyebar. Jadi apapun ceritanya pada saat wabah, kita harus pastikan dulu itu bukan infeksi COVID gitu ya. Semua pasien infeksi saluran pernapasan atas pada saat wabah itu jadi suspek.
suspek atau terduga terinfeksi COVID gitu ya. Jadi kalau membedakannya, gejala yang paling khas pada COVID adalah anosmia dan agesia. Anosmia itu yang hilang tadi penciuman, agesia itu yang tadi hilang rasa pengecapan. Itu yang paling khas ya. Tapi dengan virus ini sebenarnya dia punya, ini kan kebetulan virusnya RNA ya, virus COVID. Jadi corona itu kan salah satunya, dia ada jenis-jenisnya. Jadi COVID itu dia hasil salah satu dari jenis dari virus corona gitu ya. Jadi virus corona sebenarnya ada banyak ya, SARS itu ada banyak semuanya. Nah, mereka utama menyerang yaitu tadi saluran pernapasan, karena kan memang dia lewat air droplet ya ininya ya. Jadi demam, batuk, pilek itu gejala infeksi saluran pernapasan atas merupakan tanda-tanda sama aja, mau virus corona jenis apapun pasti tandanya itu gitu. Kalau yang membedakan sama COVID yaitu tadi ada gejala-gejala khas yaitu anosmia dan agesia. Itu yang paling khas banget. Tapi pada kenyataannya ke sini virusnya makin pintar, makin bermutasi. Virus itu semakin dia semakin dia ditekan sama keadaan situasi yang bisa mengancam dia pintar membuat mutasi gitu virus itu. Jadi makanya gejalanya sekarang ada yang lebih tidak khas lagi, yaitu tadi dia mulai gejala ISPA tapi mulai sembuh sebentar gitu ya, dia ngerasa baik-baik aja, pergi ke kantor, pergi ke kantor, tiba-tiba dia besoknya drop lagi keadaannya. Tapi yang paling utama membedakan adalah anosmia. Walaupun tidak ada anosmia dan agesia ya, itu harus dibuktikan lagi dengan tes penunjang tadi gitu. Oke dok, itu tadi semoga menjawab ya Bunda Ainun ya. Sekarang pertanyaan, semoga cepat sembuh Pak. Ya, buat kita doakan bayinya. sama-sama Ya. untuk suaminya agar semoga sembuh. Sekarang dari Bunda Eka Royamanti. Assalamualaikum dok, saya Eka dari Padalarang. Bagaimana mengajarkan anak-anak agar mampu beradaptasi dengan kebiasaan hidup sehat di masa pandemi COVID sesuai dengan standar kebersihan, sehingga anak-anak bisa mengikuti kebiasaan higienis era normal baru. Nah ini cara mengajarkannya nih ke anak-anak dan apa yang diajarkannya gitu mungkin dok ya. Ke anak-anak. Oke. Jadi nah ini pentingnya tadi yang mulai dari awal dari orang tua tadi ya. Tadi orang tua sudah berbekal ke pengetahuan yang baik, otomatis dia bisa ngajarkan anaknya untuk kebiasaan-kebiasaan tadi. Caranya ya gimana? Pertama ya pasti orang tuanya harus nyontohin dong. Nyontohkan bagaimana cara cuci tangan yang baik, bagaimana cara pakai masker yang baik, kapan harus pakai masker, kalau bertemu orang harus seperti apa gitu ya. Atau misalnya tentang vaksinasi yang terbaru ini gitu ya, itu harus dicontohkan dulu oleh orang tua, dan orang tua harus punya pengetahuan yang cukup tentang ini ya. Selain dicontohkan, kita bisa mulai dengan sedikit-sedikit dibicarakan dulu alasannya ya, dengan perubahan situasi ini, misalnya contohnya diceritakan dulu ini kenapa sih pandemi ini, apa sih COVID itu, apa sih virus corona itu apa sih gitu ya, kenapa sih mesti diem di rumah. Anak-anak itu tidak akan mau nurut kalau kita belum ngasih alasannya kenapa. Mereka belum punya pengertian di mindsetnya kalau mereka tuh kenapa sih mesti diem di rumah gitu, kenapa sih mesti pakai masker, kalau orang tuanya tidak menjelaskan alasannya. Pertama kita jelasin dulu asal alasannya. Ini loh kita berubah tadinya sekolah berangkat sekolah ke sekolah, sekarang kita sekolahnya di rumah itu ya. Kenapa? Karena dijelaskan sama kita alasannya apa gitu. Jadi anak lebih mengerti. Sambil itu berjalan kan tidak mungkin langsung informasi yang begitu banyak kita kasih gitu ya ke anak-anak gitu. Jadi harus pelan-pelan, sedikit-sedikit dengan cara yang baik, dengan cara ya walaupun mungkin ibunya juga sama-sama stres gitu ya mungkin ngadepin ini, tapi kalau sudah merasa para bunda, para ayah sudah merasa dia nadanya sudah tinggi, sudah tidak bisa pada saat itu ngasih tahu anaknya, di stop dulu, mundur dulu, nanti pelan-pelan besoknya kasih tahu lagi.
Nah, berbarengan dengan itu juga kita ngasih contoh. Yuk, cuci tangan yuk, kayak gitu. Kalau nggak dicontohin ya pasti anak-anak nggak kayak gitu. Jadi mulai dengan kebiasaan dari awal, misalnya setiap datang dari orang dari luar, ayahnya pasti langsung cuci tangan, langsung ganti baju, langsung mandi gitu ya. Terus sebelum makan kita langsung ayo kita ini dulu, atau misalnya pada saat kegiatan pakai masker kita langsung ininya jangan dipegang ya gitu, misalnya ini nggak boleh pegang ini pada saat ini, itu dicontohkan sama ayah dah gitu, sama ayah dan bunda. Itu sih pentingnya membiasakan dengan mencontohkan gitu. Jadi tetap kembali ke bagaimana orang tuanya memberikan contoh dan itu ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Jadi begitu ayah bunda, kembali lagi ke poin awalnya bahwa ayah bunda ini harus mendapatkan informasi yang benar, lalu mengajarkannya juga kepada putra-putrinya sambil dicontohkan gitu ya, Dok ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Jika ada yang ingin bertanya langsung, saya berikan kesempatan untuk 2 penanya saja. Silakan raise hand jika ada yang ingin bertanya langsung, dan mungkin sambil ditampilkan mungkin ya Kang Fanfan ya. Boleh. Biar kita kenalan juga ya. Boleh, jika ada yang ingin bertanya langsung. Tadi sih ada yang raise hand, Bunda Nadira apa siapa? Ada yang silakan raise hand kembali, kita akan bukakan mic-nya, nanti Kak Fauzia akan membantu ya. Oke, sambil menunggu yang bertanya nih, Dok. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara mengajarkannya kepada anak-anak, bagaimana memberikan orang tua. Jadi kurang lebih confirm lah ya bahwa anak-anak saat ini harus memiliki kemampuan untuk skill-skill baru yang harus diajarkan di rumah tentang menjaga kebersihan gitu, Dok. Nah, menurut Bu Dokter, anak-anak ini kan pada saatnya nanti akan keluar rumah nih, ada yang mungkin berinteraksi dengan teman-temannya atau malah persiapan sekolah tatap muka mungkin gitu. Nah, menurut Bu Dok bagaimana nih kondisi anak-anak dan kondisi saat ini ya, jika harus dipersiapkan untuk itu? Oke, Kang Fanfan, ini pertanyaan bagus ya Kang Fanfan ya. Kalau saya lihat sih ya, untuk kondisi saat ini, edukasi sama anak itu dimulai dari rumah tadi, itu sangat penting dibiasakan dulu dari rumah. Mungkin nanti tadinya kan juga juri akan ada sekolah tatap muka mungkin ya Kang Fanfan ya, untuk bunda-bunda semuanya gitu ya. Kita udah senang nih bunda, ada sebagian bunda-bunda yang khawatir, ada sebagian bunda-bunda yang senang gitu ya. Kalau saya pribadi, saya siapkan anak dulu di rumah. Siap nggak mereka? Terbiasa nggak mereka dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang tadi, mau keluar rumah pakai masker, cuci tangan nggak sebelum makan, sesudah makan, sudah pegang sesuatu gitu ya, mandi nggak dari luar gitu ya, dia disiplin nggak pakai maskernya begitu ketemu orang gitu ya, dia disiplin nggak physical distancingnya, jarak berapa meter dia kalau apalagi ketemu sama orang, contohnya yang tidak pakai masker gitu ya. Itu kalau kita lihat misalnya sudah siap dia anak, sudah terbiasa gitu ya, karena kan pakai masker itu anak-anak nggak nyaman ya Kang Fauzan ya. Saya lihat sih anak-anak pasti nggak nyaman gitu, nggak betah gitu, pengap gitu. Jangan kan anak-anak gitu ya, orang tua orang-orang dewasa juga sama gitu ya kalau tidak terbiasa gitu. Saya juga kalau tidak terbiasa pasti pengap gitu. Itu harus mulai dibiasakan di rumah, misalnya dibiasakan dulu misalnya setengah jam. Coba dulu setengah jam dia pakai tanpa ini gitu ya, tanpa jeda gitu ya. Nanti lama-lama dinaikkan lagi. Kuat nggak? Kalau misalnya nanti kan pertemuan tatap muka harus bertahap gitu. Harus bertahap. Pasti ada tahapan di sekolahnya gitu ya, tahapan. Nah, itu juga anak-anak juga untuk kebiasaan pemakaian maskernya juga tetap harus dibiasakan bertahap gitu ya, untuk kekuatan mereka memakai masker, atau misalnya disiapkan alat-alatnya, kebiasaan dia untuk cuci tangan tadi gitu sih. Oke, jadi memang banyak yang harus dipersiapkan, terutama nih masalah kedisiplinan. Betul sekali, kedisiplinan. Dan konsisten menjalankan itu ya anak-anak kan barangkali. Ini
kebetulan di tengah-tengah kita kali ini ada editor buku anak Darmizan, Teh Mbak Erika Medina, yang sudah merancang sejumlah produk yang akan memberikan informasi buat anak-anak tentang bagaimana tadi skill di masa pandemi ini. Oke, Teh Erika sudah ada di tengah-tengah kita. Silakan, Teh Erika, sudah ada ya? Oke. Ini Teh Erika Medina yang merancang 4 buku dalam satu paket ini. Isinya aku rajin cuci tangan, aku di rumah saja, lalu ada informasi tentang aku suka pakai masker, aku sehat karena vaksin. Nah, ini dibuat oleh Teh Erika dan teman-teman. Teh Erika sebenarnya apa sih tujuan dan yang dibayangkan sama Teh Erika ketika menyusun produk ini? Nah, ya Kang Fanfan. Sebelumnya saya sapa dulu ya Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Erika, editor dari Darmizan Anak. Salam kenal juga pada Bu Dokter Devi. Terima kasih sudah ikut berkontribusi dalam pembuatan buku Stay Safe ini ya Bu. Iya. Saya jelaskan sedikit ya tujuan Darmizan membuat buku seri Stay Safe ini karena ya seperti yang kita tahu pandemi COVID ini kan belum berakhir. Malah kasusnya itu semakin meningkat ya di Indonesia. Mungkin banyak orang tua juga yang sudah lelah dengan pandemi ini dan protokol kesehatannya itu mulai mengendur. Nah, tentu saja hal ini kan sangat bahaya, apalagi untuk anak-anak. Karena itu, betapa pentingnya edukasi mengenai COVID-19 untuk anak-anak ini. Karena itu, kita dari Darmizan Anak membuat buku ini. Yang diharapkan buku ini dapat disukai oleh anak dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh anak. Gitu, Kang Fanfan. Oke, dan ini juga dirancang memang untuk anak-anak ya, karena ada ilustrasi gambar gini ya. Jadi buku ini emang khusus didesain untuk anak, makanya warna-warnanya juga kan cerah-cerah, terus pakai karakter lucu Salim dan Salma namanya. Terus di dalamnya itu ada petunjuk-petunjuk kayak cuci tangan, petunjuk memakai masker, itu diilustrasikan secara kayak step by step-nya gitu. Jadi si anak bisa mempraktekkannya mengikuti dari isi bukunya. Terus ada halaman permainannya juga di tiap bukunya, jadi bikin anak semangat buat baca. Oke, tadi menyambung dengan yang disampaikan Bu Dokter tadi, jadi orang tuanya harus mendapatkan informasi dulu nih. Nah, ini ayah bunda bisa malah baca bareng ya Kak Erika ya, karena ini kan ada teknik mencuci tangan nih gitu. Ayah bunda juga belum tentu tahu semuanya nih gimana tekniknya gitu kan. Nah, yuk baca bareng-bareng, mungkin gitu ya Kak Erika. Iya, betul. Jadi ini buku yang tidak hanya untuk anak-anaknya tapi bisa dibaca bersama ayah bunda ya. Ya. Oke, ini bukunya sudah terbit ya, bulan ini sedang pre-order. Ada ini yang disampaikan Teh Erika, nah silahkan untuk bunda-bunda yang ingin membaca buku ini dan ingin membekali anak-anaknya dengan wawasan kesehatan dan kebersihan di masa pandemi, silahkan pemesanannya ada di kolom chat dan Teh Erika bersama teman-teman ini yang merancangkan produknya gitu ya Teh Erika ya. Iya betul. Iya. Oke, terima kasih Teh Erika sudah bergabung di sini. Ini juga lupa tadi di paket buku ini ada hadiahnya. Nah, apa nih Teh Erika kok bikin masker Teh Erika? Iya, itu ada hadiah masker buat anak, desain khusus biar anak-anak semangat buat pakai masker. Soalnya maskernya lucu kan. Oke, Bu Dokter. Jadi apa bentuk-bentuk masker untuk anak-anak ini lama-lama jadi apa harus fashionable gitu. Jadi trend fashion ya. Iya. Tapi masih apa namanya fasenya seperti itu ya kalau anak-anak untuk pembiasaan pakai masker kan ada berbagai jenis masker yang beredar nih. Iya.
Yang pertama itu masker tuh saya lihat sih harus sesuai dengan kategori keamanannya ya. Dia kan harus berlapis-lapis. Untuk sekarang malahan disarankan untuk double. Contohnya tadi ada masker kain, itu sebelumnya Ya, kita pakai masker 2 medis. lapis. Iya, masker medis itu ada untuk anak-anak, ada banyak dari Kemenkes sudah memberikan izin karena kita masa pandemi gitu ya. Ada beberapa masker yang memang memenuhi persyaratan untuk keamanan bisa berlapis-lapis. Nah itu untuk 1 lapis aja mereka udah susah ya gitu ya. Gitu. Jadi itu harus fit, harus sesuai dengan ukuran anaknya. Harus menutupi hidung, ya, menutupi mulut dan dagu gitu ya. Itu harus fit banget, harus yang sesuai, jangan sampai kesempitan ataupun kebesaran karena kan kalau kebesaran nanti bisa masuk dari samping, nggak nyaman gitu ya anaknya, atau kesempitan juga sama. Itu sih kalau masker bisa dipertimbangkan. Kalau masker kain saja saya kira tidak cukup gitu ya untuk saat ini. Jadi makanya untuk dewasa saja sudah berat, kita untuk anak-anak ini harus benar-benar prosesnya kita perhatikan detil sedetil itu gitu ya. Bukan apa ya? Bukan membuat beban orang tuanya, kenapa sih mesti sedetil itu gitu ya. Tapi kan namanya kita berusaha untuk orang tua juga, untuk anak juga gitu ya. Terus mungkin penggunaan masker nih saya lihat nih yang banyak yang masih salah nih Pak Budi. Kayak apa tuh dok? Ya, sebenarnya mas. Ya, tadi kan harusnya dia menutupi hidung, mulut, dan dagu gitu ya, dan tidak boleh disentuh bagian depannya, kan kita ada bagian sampingnya, boleh itu di bagian sampingnya yang dibuka. Nah, penggunaan masker juga, ini masker ini tidak bisa dipakai berulang kali gitu ya. Dia ada waktu-waktunya berapa. Contoh masker kain dan masker medis yang cuma 3 lapis itu hanya bisa digunakan waktu maksimal 4 jam. Setelah itu sekali pakai buang, kecuali masker kain itu bisa dicuci, ya kan? Tapi itu harus double sama masker medis gitu. Terus ada beberapa masker lainnya yang bisa 4 lapis atau ada yang 5 lapis. Itu pada anak juga ada. Nah, itu memang bisa dipergunakan berulang kali, tapi itu cara penyimpanannya juga harus baik gitu ya. Saya lihat masih banyak nih yang pakai masker memang tidak tepat. Satu lagi dia nyimpannya tidak baik. Gitu. Setelah dicuci itu disimpannya tidak di tempat yang kain mungkin bisa cuci, setelah itu di setrika langsung ditaruh tempat biasa ya. Tapi kalau yang ada masker yang bisa berulang itu kadang ada masker medis aja mereka pakainya berulang-ulang misalnya. Padahal dia hanya 4 jam gitu ya. Apalagi kalau hanya 4 jam. Kalau dia sebelum 4 jam dia kena basah atau apa, itu masker udah nggak bisa, infiltrasinya udah nggak bagus. Jadi dia harus dibuang, diganti lagi yang baru. Itu juga makanya kita perlu kasih masker persediaan 1 lagi gitu. Cara simpannya juga kalau yang misalnya yang berulang itu harus disimpannya digantung dengan bagian yang luar, tidak bertumpuk-tumpuk. Ini ada yang naruh habis taruh maskernya, bagian dalam udah kena mana-mana gitu. Kita tempelin lagi sini. Nah, itu pada contoh-contoh kesalahan pemakaian masker lah pada dewasa dan anak-anak. Iya. Oh, bagian depannya pun nggak boleh disentuh ya dok. Kadang-kadang saya nggak sengaja juga sih nyentuh depannya gitu. Dari samping aja. Jadi samping ya. Oh, nah ini salah juga saya kemarin berarti. Oke, dok, ini ada satu pertanyaan ya, nggak apa-apa ya, menjelang akhir acara takutnya terlewat. Dari Bunda Irma Mizana, saya mau tanya, ada seorang suami pas tes antigen hasilnya positif hari Minggunya. Terus istrinya tes hari Seninnya negatif. Cuma hari Kamis malam dan Jumat sudah kurang rasa pengecap. Apakah langkah yang harus dilakukan istrinya, dok? Nah, istrinya kan negatif nih, suaminya positif. Dia memiliki anak usia 2 tahun. Oke. Kalau tadi saya bilang ya, rapid antigen ini ya, bukan PCR. Rapid antigen itu bisa dilakukan 5 hari saat timbul gejala. Kalau dia kontak erat nih, contohnya istrinya kontak erat nih sama suaminya yang positif ya, antigennya kontak. Dia ditesnya dari Seninnya ya, Senin tanpa gejala,
karena hari Minggu dapat tes, suaminya Seninnya baru dites walaupun si istrinya belum timbul gejala. Nah, itu bisa jadi false negatif ya, karena tidak tepat saat waktunya dan tidak macam-macam lah ya, ada yang bisa bikin false negatif tadi. Jadi baiknya ditesnya adalah 5 hari setelah tadi timbul gejala awal. Misalnya contohnya tadi timbul gejalanya gejala hari Kamis ya. Dan Jumat sudah nggak ada rasa Ya, hari ketiga dan kelima dari hari Kamis itu boleh langsung dites rapid antigen. Kalau untuk sama apa lagi anaknya ya? Anaknya usia 2 tahun. Anak ya, sebelum kalau sudah bergejala dan kontak erat sih, saran saya sih ini nih dilemanya. Anak itu kalaupun isolasi tidak mungkin pisah dari ibunya. Apalagi yang masih bayi ataupun 2 tahun gitu ya. Tapi ini harus dites anaknya. Dites dulu apa dia memang terinfeksi juga apa tidak gitu. Karena kan kontak di rumah itu pasti otomatis semuanya bareng-bareng ya gitu. Jadi kalau bisa begitu suaminya tesnya positif, itu otomatis suami sudah pisah kamar kan. Nah, si ibu dan si anak sudah pakai masker karena sama-sama isolasi dengan beda kamar gitu. Ya, sama-sama pakai masker penggunanya di rumah ya, kebersihan dijaga, setiap habis dari kamar mandi langsung dibersihkan dengan disinfektan gitu ya. Dengan anaknya gimana? Ya tadi tetap sama-sama isolasi dengan cara isolasi ketat di dalam di rumah pakai masker, ibunya pakai masker. Si dedenya memang tidak bisa pakai masker ya otomatis kita rawat dulu sementara di dalam rumah sampai dibuktikan lewat tes si anaknya negatif gitu. Oh, jadi anaknya pun harus diantisipasi dengan ya tes sama-sama juga ya. Iya. Okay. Ya. Semoga menjawab ya Bunda Irma dan kita doakan semua semoga cepat sembuh dan sehat-sehat selalu ya. Oke, kayaknya ini terakhir nih dok saya pertanyaan dari Pak Dodi Nasuka. Bu dokter, anak saya usia 4 dan 7 tahun. Biar anak saya betah difasilitasi dengan gadget, PS, YouTube, HP, dan lain-lain. Karena sudah dibelikan mainan apapun, anak merasa mudah bosan. Mungkin lebih asik main di luar. Itu gimana dok? Sekarang malah senang main HP, katanya begitu. Ini masalah semua ya mungkin ya. Dialami sama semua. Anak-anak kan memang mudah bosan ya, itu tadi. Makanya orang tua harus super ekstra buat nyari kegiatan yang variatif gitu ya, sama kayak waktu di sekolah. Sekolah juga guru yang berpikir gimana nih caranya anak biar tidak bosan gitu ya, terutama anak-anak yang masih di TK atau masih balita itu ya. Itu kan harus cari cara gimana tiap harinya rutinitasnya harus dirubah, sedangkan tidak bisa yang itu aja walaupun misalnya diberikan mainan pada saat itu. Tapi mainannya cuma sekali pakai, di situ sudah bosan lagi. Tetap kita yang harus kreatif. Gimana nih besoknya kita cari kegiatan lagi apa lagi. Besoknya lagi kita dengan menggunakan mainan yang ada kita gak pakai lagi. Dan harus didampingi. Mereka senang kalau didampingi. Kalau tidak didampingi suruh main biasa, ya pasti otomatis misalnya ibunya pulang kerja pasti ibunya yang ditarik-tarik. Ayo dong, ayo gitu. Nah itu mau nggak mau kita tetap harus dampingi anak bermain sih. Kalau untuk keluar sih ya tergantung situasi rumahnya ya, gitu ya. Kalau misalnya masih bisa sepekarangan rumah ya silakan gitu ya. Tapi kalau sudah di luar ya mungkin agak riskan juga gitu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Dodina Suha tadi atas. Ada ayah juga yang ini bergabung. Ayah dan Bunda bergabung sama-sama di sini. Semoga yang kita diskusikan tadi menjadi wawasan tambahan ya buat ayah Bunda sekalian yang ada di sini. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya sudah ada di ruangan Zoom kali ini ya. Bu Dokter, ada statement terakhir atau apa buat ayah bunda semua nih agar bisa menjaga sama-sama kesehatan keluarganya, memberikan informasi kepada putra-putrinya dan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin gitu. Apa dok?
Yang pertama sih saya mau menginformasikan juga ya, Kang Fanfa, mungkin ada banyak ayah bunda yang belum tahu kalau vaksinasi untuk anak sudah akan dimulai gitu ya. Oh iya ya, sudah Usia mulai. 12 sampai 17 tahun. Memang kita sekarang masih Oh, yang di atas 18 tahun, tapi sudah ada keluaran dari Kemenkes untuk anak usia 12 sampai 17 tahun sudah mulai gitu ya. Tapi untuk anak di bawah 12 tahun belum, karena itu perlu yang apa penelitian lebih lanjut gitu ya. Yang kedua, menyikapi banyak pemberitaan, banyak berita duka ya, banyak peningkatan kasus COVID yang sekarang. Yang pertama tadi bunda, ayah dan bunda yang pertama harus ambil langkah adalah tidak usah cemas dulu. Saringlah informasi yang mana yang bisa membangun diri kita, menjaga kesehatan anak dan keluarga kita, sama yang tidak gitu. Untuk saran saya sih, jaga kesehatan diri dan keluarga inti aja dulu. Karena apa? Itu semuanya basicnya dari situ gitu ya. Bekali anak dengan pengetahuan ya tentang ini, siapkan mereka dengan perubahan situasi yang akan terus fluktuatif, akan berbeda gitu ya. Termasuk ayah dan bunda juga gitu ya. Tetap protokol kesehatan harus dibiasakan karena kita akan mengalami masa pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya, tapi kita sebenarnya kebiasaan-kebiasaan itu adalah baik gitu. Kebiasaan-kebiasaan itu sebelum masa pandemi pun sebenarnya harusnya sudah jadi program sekolah dan pendidikan anak gitu ya. Itu semuanya sesuatu yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi itu harus mulai dibiasakan, dimulai dari keluarga diri sendiri dan keluarga inti, jaga diri, jaga kesehatan. Itu aja sih. oke, terima kasih sekali Bu Dokter tadi wawasan dan informasinya. Insya Allah bermanfaat sekali buat kita-kita ini, buat yang seluruh peserta yang barangkali nih. Kita kan tidak setiap hari juga bisa ketemu atau konsultasi dengan tenaga kesehatan atau dokter seperti Ibu saat ini gitu ya. Insya Allah sangat bermanfaat informasi-informasinya. Dan buat ayah bunda sekalian yang sudah mengikuti acara ini, kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Dan jika berkenan kita akan foto bersama nih, silakan jika berkenan untuk membuka kamera videonya. Dan sebagai informasi awal yang mengakhiri segmen kita kali ini, bahwa ada beberapa acara lagi yang akan diselenggarakan di acara rangkaian acara Festival Literasi Anak dan Keluarga Online ini di Komedi Putar 2021. Informasinya ada di www.komediputar.com atau follow Instagram kami di IG di Instagram komediputar.com. Untuk produk paket anak-anak yang bisa memberikan informasi tentang aku rajin cuci tangan, aku pakai masker, aku di rumah saja, lalu ada aku sehat karena vaksin. Ini sudah bisa didapatkan di pre-order saat ini di bulan Juli, bisa mengunjungi www.komediputar.com, lalu ada toko-toko official kami yang memasarkannya di sana. Atau silahkan follow penerbit Darmizan dan Pelangi Mizan untuk informasi lengkap. Terima kasih waktunya buat ayah bunda semua yang ada di Zoom kali ini. Bu Dr. Devi juga terima kasih. Dok, semoga sehat-sehat dalam menjalankan tugasnya nih, pasti lagi sibuk-sibuknya gitu ya sekarang ya. Iya, Kang Fafa, sama-sama sehat selalu semuanya buat ayah dan bunda juga. Oke, buat ayah bunda di sini sekali lagi saya Fanfan Darmawan dari Marketing Komunikasi Mizan Publishing mengucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Devi atas waktunya berbagi bersama kami di sini. Juga buat ayah bunda yang mengikuti acara dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih juga. Sampai bertemu di acara segmen kelas online Komedi Putar kami yang lain. Sebagai penutup kita akan foto bersama dulu ya, Kak Fauzia. Saya dibantu Kak Fauzia sebagai admin saya di akun Pelangi Mizan. Lalu ada Kak Rivial digital marketing kami, lalu ada Teh Erika Medina tadi dari redaksi Buku Anak. Kita akan foto bersama dulu ya, Kak Fauzia. Ayah bunda silakan yang berkenan untuk membuka kameranya, kita akan foto bareng. Buat kenang-kenangan nih. Biasanya kalau acara offline tuh habis acara kita naik ke atas panggung foto bareng nih, Bu Dok.
Nah, tapi karena acara online kita foto di layar aja. Oke, siap-siap ya, ya Bunda. Kita akan foto 1, 2. Oh, masih ada yang belum membuka kamera. Silahkan saya beri kesempatan untuk membuka kameranya dulu. Baik, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Ini ada 2 slide. Saya harus geser slide-nya dulu. Baik, untuk slide kedua, silakan membuka kameranya jika berkenan. Kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ayah bunda sekalian. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga ya. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Sampai bertemu di acara komedi putar kelas online lainnya. Saya Fanfan Darmawan dan pembicara kami Ibu Dr. Devi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai bertemu.